yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati, segenap para asatid, para teku, para tokoh masyarakat, dan seluruh para jamaah masjid Baitul Sharih yang senantiasa insyaAllah mudah-mudahan diberikan keberkahan, sehat dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita semua yang hadir di dalam solat subuh berjamaah ini senantiasa Allah berikan kepada kita panjang umur, sehat wal afiyah, diberikan keberkahan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, beruntung kita pada pagi hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kenikmatan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesempatan, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala taufik di dalam menjalankan ibadah solat subuh berjamaah yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan bagi kita untuk bisa melaksanakan ibadah adalah suatu hal nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita semua. Ciri-ciri orang-orang yang senantiasa diberikan dan selalu dalam keadaan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dimudahkan langkahnya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pagi yang begitu barakah ini kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi tamunya Allah di dalam solat subuh berjamaah. Dan juga kita mendapatkan kemuliaan dari doanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari. Doanya Nabi SAW tidak terputus di zamannya Nabi Muhammad SAW. Doanya Nabi kepada umatnya akan terus senantiasa didapati sampai akhir zaman. Karena Nabi SAW ketika berdoa, doa tersebut diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insyaAllah mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari doanya Nabi Muhammad SAW. Di pagi yang barakah ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dalam ibadah yang kita lakukan di dalam salat adalah bagian daripada berzikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat daripada apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita semua. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil sahabatnya yang bernama Abu Dzar. Ya Abu Dzar, inni la uhibbuka. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya aku cinta kepada engkau. Ini adalah pernyataan yang Nabi lakukan kepada sahabatnya yang bernama Abu Dzar, yang memiliki pengakuan cintanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita cinta kepada Rasulullah, kita belum tahu apakah cinta kita ini diakui oleh Allah, oleh Rasulullah SAW. Tetapi Abu Dzar dikatakan, Inni la hubbuka, sesungguhnya aku cinta kepada engkau wahai Abu Dzar. Lalu kata Nabi Muhammad SAW, La tada'anna fi kulli dhuburi minas salat, jangan engkau tinggalkan setiap selesai solat, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nabi ngajarin kita untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada amalia yang dilakukan dan diperintahkan, diwasiatkan kepada Abu Dzar, tentunya juga untuk kita selaku umatnya.
Ketika selesai sholat, jangan kita buru-buru jalan. Ketika kita sholat, hendaklah kita mohon kepada Allah. Karena di saat kita selesai daripada ibadah sholat, disitulah doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi ngajarin kepada kita ada 3 permintaan yang terus kita minta kepada Allah. Karena Nabi ngajarkan setiap selesai sholat, ini doa kita dibacakan oleh kita. Abi Dzar disuruh baca selesai ibadah sholat. Jangan pernah engkau tinggalkan selesai ibadah sholat. La tada'anna fi kulli duburi minas sholat. Jangan engkau tinggalkan selesai daripada ibadah sholat. Apa itu? Ada 3 yang kita perlu minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah 3 ini membawa kita menjadi manusia yang bahagia di dunia dan selamat di akhirat kelak. Apa itu? Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma a'inni ala dzikrika. Yang pertama, ya Allah, berilah kepadaku pertolonganmu ya Allah. Ala dzikrika, untuk senantiasa berzikir kepadamu ya Allah. Ini doa yang pertama kita minta agar kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata berzikir ini sesuatu hal yang bukan gampang. Orang yang bisa berzikir kepada Allah adalah orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ketika seorang hamba berzikir kepada Allah, lisannya menyebut nama Allah, maka disitulah ada letak kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Udzkurni adzkurkum." Mintalah kepadaku, sebutlah namaku, dan disitulah aku akan menyebut namamu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Jadi ketika kita berzikir, menyebut nama Allah, maka di situ otomatis Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyebut nama kita. Man dzakarani nafsi dzakartahu nafs. Maka apabila kita menyebut nama Allah sendiri, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan zatnya yang maha segala-galanya menyebut nama kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kemuliaan orang-orang yang berzikir. Padahal kalimatnya sepele. Betul atau tidak? Berzikir itu kalimatnya sepele, gampang. Tetapi ternyata di sini Nabi ngajarin kita untuk minta pertolongan. Ada kalimat Allahumma a'inni. Ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu. Jadi bukan hal yang gampang berzikir. Karena Nabi yang minta kepada Allah dan Nabi ngajarin kita untuk minta kepada Allah. Untuk selalu dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan zikir ini adalah salah satu upaya kita untuk menjadi orang yang dekat dengan Allah. Siapa yang menyebut dan sering menyebut kepada Allah, berarti orang tersebut selalu disebut-sebut namanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menyebut nama Allah senantiasa, dia akan mendapatkan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak zikir-zikir yang kita baca. Ya, lebih-lebih ada satu amalan yang dilakukan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, ini hadis ini untuk menarik di dalam kemudahan di dalam mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya ketika kita selesai ya mendengar azan subuh, selesai mendengar azan subuh dan kita melakukan salat sunnah rakaatain, ya rakaatain qabla fajar khairum minad dunya wa ma fiha. Melaksanakan 2 rakaat sunnah fajar
Lalu kita baca zikir subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. 3 kalimat zikir ini, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, ini dibaca 100 kali sebelum sholat fardu, sholat subuh. Apa keutamaannya? Maka orang yang membaca 3 zikir ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan rizkinya untuk didapati orang-orang tersebut. Ini dibaca, ini dilakukan bersama-sama. Ya, berzikir bersama-sama itu bagian daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, apabila kita berzikir bersama-sama, disitulah Allah juga akan menyebut nama kita di tempat yang begitu banyak, ya, di langit ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagian daripada zikir. Ya. Bagian daripada zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa ala syukrika. Ya Allah, bantulah aku, berikanlah aku pertolonganmu agar senantiasa bersyukur kepadamu. Bersyukur juga ini bagian daripada pertolongannya Allah. Kalau tidak Allah tolong kita untuk bersyukur, maka tidak mampu kita bisa bersyukur. Berapa banyak orang yang tidak bersyukur kepada Allah sampai di pagi hari ini pun juga banyak. Kita lupa bahwa nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu banyak kepada kita semua. Kita tidak mampu untuk menghitung nikmatnya Allah. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mampu, tidak ada yang mampu. Kalau masih bisa ada jumlah bilangan berarti mampu. Kalau masih 1 miliar itu masih mampu dihitung. Kalau masih 10 triliun itu masih mampu dihitung. Tapi kalimat, ya, wa in ta'udu ni'matallahi, kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah, tidak akan mampu. Jadi begitu banyak nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, melebihi daripada jumlah bilangan yang kita mampu hitung. Cuman qalilun min ibadi syakura. Sedikit dari hambaku yang bersyukur. Sedikit dari hambanya Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur atas nikmatnya Allah. Kita belum bersyukur nikmat yang lain, dapat lagi nikmat dari Allah, terus dapat lagi nikmat, dapat lagi nikmat. Nikmat yang kemarin belum kita syukurin, sudah dapat nikmat berikutnya yang baru. Nikmat yang kita minta belum kita syukurin, sudah lagi nikmat yang belum kita minta kepada Allah didapati lagi. Terus diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita kurang bersyukur atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang paling gampang yaitu nikmat kita bangun tidur. Nikmat apa, Pak? Nikmat apa? Bangun tidur. Nikmat enggak bangun tidur? Nikmat enggak? Kalau orang enggak bisa bangun tidur bagaimana? Selesai sudah usianya. Ternyata bangun tidur itu nikmat. Dari mana kita tahu bangun tidur itu nikmat? Nabi yang ngajarin doanya. Kalimat doa yang ketika kita bangun tidur pertama kali kalimatnya adalah Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kalimatnya yang pertama adalah alhamdulillah, ada kalimat syukur. Ats-tsana, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita lupa itu ketika bangun tidur. Nikmat yang pertama kita dapetin ketika bangun tidur. Orang zaman sekarang udah nggak lagi bersyukur kepada Allah, lupa. Mungkin kalau kita hitung yang hadir
Masih banyak yang lupa baca doa bangun tidur. Betul apa kakak? Betul apa kakak? Betul apa kakak? Iya. Lupa kita. Nikmat yang pertama aja kita lupa, apalagi nikmat yang lain. Habis bangun tidur, minum air putih. Ketika minum air putih, belum lagi kita bersyukur. Alhamdulillah ya kakak. Karena apa? Nunggu. Tahu bahasa Acehnya apa? Kalau habis makan ada apa itu namanya? Gerop. Gerop. Tahu gerop? Orang itu kalau udah gerop baru alhamdulillah. Kalau belum gerop nggak pandai bersyukur dia. Dia nggak bakal bersyukur. Makan aja begitu. Tunggu gerop dulu. Alhamdulillah. Kalau tidak gerop nggak bersyukur-syukur. Jadi setiap kita dapat nikmat bersyukur, dapat nikmat bersyukur, dapat nikmat bersyukur, dapat nikmat bersyukur. Dan jangan kita bersyukur itu lihat-lihat nikmatnya. Nih hebatnya manusia sekarang, hamba Allah, kalau bersyukur itu lihat nikmatnya. Nikmatnya besar baru bersyukur. Dapat proyek baru syukur. Dapat yang besar baru bersyukur. Man lam yashkur qalilan lam yashkur kathiran. Orang yang tidak pandai bersyukur sedikit, yang kecil, cuman bagi kita mah nggak ada yang kecil nikmat ya, betul Pak? Nikmat dari Allah tidak ada yang kecil, karena satupun manusia tidak akan mampu membuat nikmat secantik, seindah yang mana Allah berikan kepada hamba-hambanya. Man lam yashkur qalilan, orang yang tidak pandai bersyukur yang sedikit, maka tidak akan pandai bersyukur yang banyak. Bohong kalau orang bilang nanti saya bersyukur. Nanti saya syukur. Nantilah. Tunggu yang banyak ini baru bisa. Orang kan tunggu bikin tasyakuran itu kalau banyak ya. Nikmatnya banyak baru tasyakuran. Nanti kalau banyak baru tasyakuran. Kalau sedikit mah jangan, percuma. Itu dia. Hati-hati. Makanya orang kadang-kadang kalau bangun tidur kagak bersyukur kepada Allah, subhanallah, Allah tegur kita. Tuh bangun tidurnya aja kalau kita nggak syukur, ditegur sama Allah. Apa tegurnya? Kadang-kadang kita kan bangun tidur istirahat, badan kita sudah istirahat dari malam. Kita bangun tidur tidak bersyukur kepada Allah, ditegur. Kadang-kadang kita bangun tidur pala kita pusing. Betul apa kakak? Ada suka begitu? Ada yang orang bangun tidur badannya pegel-pegel, sakit. Padahal habis istirahat. Kok bisa habis istirahat badan pegel? Kok bisa habis istirahat palanya pusing? Kok bisa habis istirahat banyak penyakit keliangan lah, mata buram, apalah segala macam? Mungkin ini teguran bagi kita untuk bersyukur. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau bersyukur Allah kasih tambah lagi. Ya, syukur, alhamdulillah. Sedikitnya bersyukur mengucap alhamdulillah. Itu paling sedikit, paling minimal. Lisan kita mengucap alhamdulillah. Yang ditekankan di dalam bersyukur adalah menggunakan nikmatnya Allah untuk mencari ridhanya Allah, untuk beribadah kepada Allah. Itu yang ditekankan di dalam bersyukur. Pagi kita dapat nikmat Allah, ada nggak nikmat yang Allah berikan kepada kita ini kita gunakan untuk beribadah? Maka ketika kita menggunakan untuk beribadah kepada Allah, disitulah kita sedang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah berikan kepada kita,
apakah di situ bernilai ibadah atau tidak. Di saat kita gunakan nikmat Allah, Allah memberikan nikmat kita bisa melihat, Allah memberikan kita nikmat bisa mendengar, Allah memberikan kita nikmat bisa berbicara, bisa merasa. Tapi di sini kita tidak bersyukur. Kadang-kadang kita diambil nikmatnya Allah Subhanahu wa taala satu saja. Maka disitulah kita akan merasa bagaimana besarnya nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya manusia itu perlunya ditegur. Ya, ditegur sama Allah baru berasa. Orang kalau tidak pandai bersyukur, ya, kadang-kadang giginya sakit baru berasa, ya Allah. Ya Allah. Ketika selesai sembuh dari nikmatnya, sembuh dari sakitnya, alhamdulillah. Nah, makanya apapun keadaan kita, ucapkan alhamdulillah. Walaupun kita dalam keadaan kurang sehat, ada orang nanya, apa kabar? Gimana pagi hari ini? Alhamdulillah. Ya. Walaupun kita dalam keadaan kurang sehat, tapi kita banyak nikmatnya Allah yang Allah berikan kepada kita. Maka kita harus bersyukur dan beralhamdulillah. Yang ketiga, yang Nabi ajarkan untuk kita, untuk selalu minta di dalam pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa husni ibadati, dan baik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ibadah juga ini adalah bagian pertolongannya Allah. Seperti yang kita lakukan nih di subuh kali ini. Ini bukan hal yang gampang sholat subuh di masjid. Ya, kalau bukan inayah, pertolongan Allah, inayah minallah, ma'unah minallah, ada pertolongannya Allah. Gerakan kaki kita tuh ada pertolongannya Allah. Kalau masalah sehat, banyak yang sehat di luar sana. Kalau masalah dekat yang jauh, banyak yang nyampe ke sini. Kalau masalah hal-hal yang lain banyak. Tapi Allah Subhanahu wa taala memilih di antara sekian banyak orang-orang yang mendapatkan pertolongan. Maka jangan sepelekan doa ini, hadirin hadirat. Bisa jadi ini doa yang menyebabkan kita terus dapat berzikir, bersyukur, dan menyebabkan kita terus dalam keadaan beribadah kepada Allah. Karena hakikatnya doa kita kepada Allah pasti diijabah. Yakin atau tidak? Yakin atau tidak? Doa itu pasti diijabah. Jangan kita habis sholat, habis segala macam kita tanpa doa, tanpa zikir, tanpa, jangan. Harus kita ada permintaan. Orang yang meninggalkan doa adalah bagian daripada maksiat kepada Allah. Kagak doa, maksiat. Dari mana? Karena dia tidak perlu Allah, dia merasa dirinya cukup dengan apa yang dia lakukan. Nggak perlu pertolongan Allah. Hati-hati. Doa terus kita lakukan. Ikhtiar terus kita jalankan. Doa jangan pernah kita lepas. Karena setiap doa ada bagian yang Allah berikan kepada kita semua. Apabila saat ini tidak digabulkan, tidak diijabah, belum diijabah. Bisa jadi berapa hari kemudian doa kita diijabah. Kalau di dunia tidak diijabah, bisa jadi akan digantikan nanti di akhirat dari doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu kapan kita mendapatkan kemuliaan dari doa-doa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang zakirin, yang selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang syakirin, orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan golongan hamba-hamba yang abidin, yang selalu beribadah memohon ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.